Pokoknya asal menunjukkan sesuatu yang menunjukkan sifat-sifat kekurangan bagi Allah, dia nafikan. Selamatlah dia tuh. Nah, jadi semisalnya ada orang yang sama sekali tidak mampu mempelajari ilmu tauhid sebagaimana yang kita pelajari di majelis-majelis misal ini kan ijmali atau tafsili udah penjelasan kita nih. Tafsili udah, mendetail sedetail-detailnya. Tak mampu lagi otak dia menangkap, nggak ada masalah. Cukup dia imani di hati Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Selamatlah dia tuh. Ya, itu takarannya sama dengan orang yang belajar tauhid dengan dalil ijmali. Nah, jadi ada solusinya. Ya. Yang ia kalau nggak mau ngaji bukan karena tak dapat memahami, karena dia malas. Satu, yang kedua mungkin karena merasa sepele, mudah laginya tuan guru nih, kan gitu kan? Nah, itu aja gendaknya dua tuh. Ya, kalau tak malas sepele. Ya, penyakit. Dah baik. Pokoknya asal duduk di sini pinomat tak dapat dia semua, 60% 70% tahu dia. Ah, udah jadi itu. Ya. Nah, itu kalau kata Jabariyah pula tadi, kalaulah Allah mentakdirkan aku jadi orang alim, tak mengaji aku pun jadi orang alim juga. Ya, dan kalau memang Allah mentakdirkan aku jadi orang jahil, mengaji pun aku tak dapat. Nah, elok aku di rumah nonton bola katanya. Ya, kalau Allah berkehendak alim laku nih walau nonton bola. Ah, itu Jabariyah meninggalkan usaha. Jawabannya gampang. Wah, orang yang mengaji aja pun tak dapat, apalagi orang yang tak mengaji, apalah dapat dia. Ah, itu membantahnya. Itu Ahlus Sunnah itu. Ya, kalau tadi Jabariyah. Sepintas itu benar. Iya pula ya. Kalau memang Allah berkehendak menjadikan aku orang alim, tak mengaji aku pun jadi alim. Nah, itulah yang dikatakan ilmu laduni. Ilmu yang didapat tanpa proses belajar. Memang ada ilmu yang begitu. Ilmu laduni namanya. Ilmu yang didapat tanpa proses belajar. Tapi itu ilmunya para wali. Jadi wali dulu, baru dapat ilmu laduni. Ini belum jadi wali mau mengharap ilmu laduni sampai mati tenggelam lah. Ya, itu dia. Sama ada kelakar Mbah Maimun gini. Ya, sering ngedawuh ke santri-santri. Orang yang merokok itu nggak bisa jadi wali katanya. Ya, lantas ada nyetus, Mbah, banyak wali-wali yang ngerokok. Iya, mereka udah jadi wali dulu baru ngerokok. Ah, itu beda. Ya, bercanda tapi serius. Ya, selalu orang yang ngerokok nggak bisa jadi wali. Mbah, tapi banyak wali-wali yang merokok. Syekh Yasin Al-Fadani merokok. Iya, mereka kan sudah jadi wali dulu baru merokok. Ah, gitu. Iya pula gitu ya. Ah, itu dia. Kita jadi wali juga walau merokok. Walimu murid atau wali-wali daya. Ya, mudah-mudahan berkah majelis ini ya mendapat pandangan khusus dari Rasul. Mudah-mudahan yang kecanduan rokok diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan kecanduan rokoknya. Amin ya rabbal alamin. Pengen nggak yang merokok berhenti? Pasti kepingin. Nah, setiap hadir majelis-majelis semisal ini bukan dengan saya saja, dengan guru siapa aja. Ya, niatkan di majelis itu niat-niat yang baik. Yang sakit niat supaya disembuhkan sakitnya. Ya, yang kesusahan dalam masalah rezeki niatkan supaya agar Allah lancarkan rezekinya. Ya, yang kecanduan rokok pengen berhenti. Niatkan di majelis misal ini. Ini jangan macam-macam nih. Majelis-majelis ini makbul. Ya, niatkan setiap majelis. Nah, ini yang kita lupa seringnya. Datang cuma untuk ngaji tapi lupa masang niat-niat yang baik. Ini saya ingatkan nih. Segala macam bentuk keruwetan hiruk pikuk dunia yang buat kita pusing, bawa ke majelis, niatkan supaya Allah selesaikan ya keruwetan-keruwetan hidup tadi, ya berkah majelis-majelis yang kita hadiri. Kita nggak tahu ya, bisa jadi di majelis-majelis misal ini ada wali yang ngaji ya. Jangan sepele ya, orang yang tidur-tidur kelihatannya ngaji bisa jadi dia wali. Ya, bisa jadi.
Makanya jangan remeh-temeh. Makanya sering saya pesan, apapun cerita ngaji aja. Walau capek badan tuh, walau ngantuk badan tuh, kalau nggak ada uzur yang darurat, hadir aja ke majelis tuh. Toh nanti kalau tertidur awak di majelis, paling tidak apa yang awak dapat? Udah dicatat malaikat awak sebagai golongan orang-orang baik. Rugi nggak dapat majelis, ya rugi. Kecuali memang ada uzur. Niatkan yang sakit, niatkan sembuh. Ya, masalah apapun niatkan berkah majelis ini ya Allah. Ya, selesaikan urusanku ya Allah. Aku kecanduan rokok ya Allah, pengen berhenti tapi susah. Ya. Nah, aku yang pengen nambah ilmu ya. Ya itu dah ya, cepet kali nyambungnya kalau itu ya. Hah? Niatkan berkahnya majelis. Ya. Tidak berdoa. Nah, itu dia. Ya, insya Allah kabul. Enggak sekarang, mungkin esok-esok atau tahun-tahun yang akan datang. Kadang ada kita punya kebiasaan buruk, maksiat yang sulit kita tinggalkan. Iya kan? Pasti. Mungkin ada. Mungkin yang yang muda-muda kebiasaan dengan masturbasinya, ya sulit ya untuk bertobat, sulit untuk menghilangkannya. Udah kebiasaan. Niatkan ya Allah. Dengan keberkahan majelis-majelis ini ya Allah, ya tolong hamba, bantu hamba untuk hamba yang meninggalkan maksiat-maksiat ini. Ya Allah, beri kekuatan, beri taufik, beri inayah kepada diri hamba supaya hamba bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut ya Allah. Insya Allah makbul. Ya, nah ini ya nanti ngaji dengan mualim irhas. Niatkan, pokoknya ada majelis ilmu, niatkan. Niat yang baik-baik pasang di majelis ilmu. Ya, siapa lagi ngajar? Mualim Supriyadi, niatkan. Pokoknya asal ngaji. Dengan guru siapa aja pasang niat yang baik-baik ketika hadir majelis. Sampai ada kitab namanya Kitabun Niat, khusus ngebahas ya. Paling tidak 80 niat lebih bisa kita hadirkan dalam satu majelis. Ya, apa saja rinciannya? Ada namanya Kitabun Niat. Karya Al-Habib Al-Idrus. Ya. Ulama dari Yaman kalau saya tidak silap, itu menyusun sebuah kitab tentang khusus masalah niat. Ketika seseorang hadir ke majelis ilmu, setidaknya ada 80 niat yang bisa dia hadirkan dalam majelis itu. Dan insya Allah daripada niat itu akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak qabul sesaat, pahalanya tetap dapat. Nah, itu dia. Allah. Lanjut. Mana dia tadi, Sat? Tetapi yang wajib itu tadi ya. Mengenal atas jalan tafsili itu yaitu 20, itu udah kita baca tadi ya, bersifat dengan dia. Nah, artinya kalaupun kita tidak mampu belajar tauhid sampai dengan dalil tafsili, setidaknya kita belajar tauhid sampai dengan dalil ijmali. Untuk belajar tauhid sampai dengan dalil ijmali pun kita tidak mampu, setidaknya kita iktikadkan di dalam hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Itulah solusi terakhir. Kalaupun itu tak bisa, berarti kita goiru ahli nazar. Pembahasan kita kemarin tentang hukum nazar, wajib apa tidak? Kan gitu kan? Yeah. Nah, ada yang mengatakan tidak wajib ya apabila kita bukan goiru ahli nazar, bukan ahli nazar kita. Ahli nazar itu maksudnya apa? Orang yang mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, ada orang yang susah menggunakan akal. Nah, itulah yang kita bilang dia nggak gila tapi pauk sikit. Nah, itulah goiru ahli nazar namanya. Bodoh-bodoh alang. Bodoh-bodoh apa? Bodoh-bodoh alang. Bodoh-bodoh alang namanya. Bodoh-bodoh alang. Itulah dia goiru ahli nazar. Nah, jadi kalau kita katakan aku nggak sanggup belajar tauhid nih Ustaz, tinggi kali rasanya. Oh, berarti kita itulah ya tergolong goiru ahli nazar. Mau nggak dibilangkan? Ya. Apa tadi istilahnya Ustaz? Bodoh-bodoh alang. Bodoh-bodoh alang. Oh, tahu enggak lah. Berarti kau ngaji tauhid. Kenapa? Karena kau ahli nazar, kan gitu aja. Kalau kau tak mau belajar, berarti itulah tadi. Apa lagi istilah tadi? Lupa pula. Bodoh-bodoh alang. Ya? Marah dia dibilang gitu.
Ya, marah dia. Makanya kau mengaji. Ya, jujur aja. Tak ondak kau mengaji, duanya itu sebabnya. Kalau kau tak malas, mungkin kau remeh sama gurunya. Kan gitu. Ya. Udah, paham ya? Jadi itu kesimpulannya. Wajib belajar ilmu tauhid. Lebih bagus sampai mendetail dengan dalil tafsili. Kalau tak mampu, setidaknya sampai dalil ijmali. Kalau tak mampu juga dengan dalil ijmali, udahlah, niatkan aja di dalam hati, iktikadkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Udah, itu dia. Tak dapat juga itu, berarti itulah bodoh-bodoh halang tuh tadilah tuh. Demikian lagi mengenal akan barang yang mustahil. Ada kalanya wajib atas jalan tafsil, yaitu 20 lawan 20 yang wajib dengan tafsil itu. Dan ada kalanya atas jalan ijmali, yaitu segala lawan sifat kamalat yang tiada terhingga. Yakni kita iktikadkan segala sifat kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Jadi gitu. Wajib juga belajar sifat mustahil. Ya. Sampai dalil tafsili hukumnya fardu apa tadi? Fardu kifayah. Misalnya menolak yang mustahil bagi Allah sampai dengan tafsili, itulah contoh kemarin. Sirajul Huda kita kaji. Mampukah Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak dan istri baginya? Nah, itu kan bisa menjawab itu orang yang menguasai ilmu tauhid dengan dalil secara tafsili. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah, sifat iradah. Yang kedua, sifat itu tidaklah hanya ta'alluq kepada yang jaiz, tidak ta'alluq kepada yang wajib, tidak ta'alluq kepada yang muhal atau mustahil. Maka kalau ditanyalah Allah Subhanahu wa taala apakah mampu menciptakan anak dan istrinya, istri bagi dirinya, maka jawaban atau pertanyaan itu tidak benar. Ya, kenapa itu? Jawabannya itu tadi. Sifat qudrah iradah tidak ta'alluq kepada wajib atau mustahil. Kenapa tidak ta'alluq kepada yang wajib mustahil? Karena yang menerima perubahan hanya perkara yang baharu. Adapun perkara wajib dan mustahil tidak menerima perubahan. Kalaulah perkara wajib menerima perubahan, berarti bukan wajib namanya. Allah, contoh perkara wajib apa contohnya? Zat Allah dan sifatnya. Itu contoh perkara wajib. Kalau menerima perubahan, berarti bisa jadi zat dan sifat Allah tiada dan itu muhal atau mustahil. Jadi itu kan bisa menjawab itu kan tadi adalah orang yang mengetahui dengan dalil tafsili. Nah, kalau kita tak mampu belajar ilmu tauhid, memahami mustahil sampai mendetail seperti itu, cukup iktikadkan di dalam hati Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Udah, itu paling tidak iktikadkan di dalam hati kita. Selesai. Apa payahnya belajar tauhid? Ya, jangan belajar sifat 20, gila kau nanti. Wah, itu tuan guru kita tuh paling ngamuk tuh kalau ada yang bilang belajar sifat 20 bikin gila. Ya. Bilang sama yang mengatakan sifat 20 tuh bikin gila, dia yang gila. Nah, itu almarhum kayak begitu kan? Kenapa? Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau tidak kita mengenal melalui sifat-sifatnya, gitu kata beliau. Ya, jadi yang gila itu yang ngomong tuh tadi. Gitu ya. Kalau udah kayak gitu diam aja lah, tertunduk. Apalagi kalau udah merah wajah beliau. Faidatun. Ikhtilaf ulama pada yang awal-awal wajib. Nah, saya malam ini agak pelan-pelan ngejelaskannya gitu kan. Lotih ya, lotih. Biasa kalau udah ngaji tauhid ini merepet aja model awak kan. Malam ini santai-santai. Tapi jangan tidur. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ngaji. Cuma jangan tiap majelis tidur. Ya, kata Ustadz Sumitra nggak apa-apa. Ya, tiap ngaji tidur ya, dijadikan dalil. Sekali-sekali maklum. Faidatun ikhtilaf ulama pada yang awal-awal wajib atas mukallaf itu. Bermula kaul yang dipilih oleh muhakkikun. Muhakkikun itu adalah ulama-ulama ahli tahqiq. Ya, ulama-ulama ahli tahqiq yang tugasnya meneliti dalil-dalil. Ya, itu namanya
muhakkik, jamaknya muhakkikun. Bermula kaul yang dipilih oleh muhakkikun, yaitu ulama-ulama ahli tahqiq, bahwasanya awal-awal yang wajib itu ma'rifah. Yakni yang pertama-tama fardu atas manusia itu ma'rifatullah dan ma'rifah segala rasulnya. Apa kewajiban yang pertama bagi mukallaf? Ketika seseorang sudah mencapai usia mukallaf, apa hal yang pertama sekali diwajibkan baginya? Hal yang pertama sekali diwajibkan baginya, menurut ulama-ulama ahli tahqiq, adalah ma'rifatullah dan ma'rifah rasulnya. Mengetahui ya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mengetahui bagaimana? Mengetahui mana-mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Mengetahui mana-mana yang wajib bagi rasulnya, mana yang mustahil bagi rasulnya, mana yang jaiz bagi rasulnya. Itulah pertama sekali yang diwajibkan bagi orang yang sudah mukallaf. Ya, kata Ibnul Qayyim, ya, dikutip pula Ibnul Qayyim. Tahu Ibnul Qayyim ini? Ya, Ibnul Qayyim ini ya ada dua dia. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada ya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yaitu dua orang ulama yang beda itu. Ya, kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu adalah murid Ibnu Taimiyah. Tahu Ibnu Taimiyah tuh kan? Yang berpaham ya musyabbihah dan mujassimah. Ya, beliau Ibnu Taimiyah itu pernah disidang oleh 80 orang ulama lebih. Pernah disidang ya oleh para ulama di zamannya. Dan sekitar 80 orang ulama lebih menghukumkan kafir akan Ibnu Taimiyah. Ya, karena berpaham mujassimah dan musyabbihah. Beliau itu satu masa dengan Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, jadi beliau pernah ketemu di masjid di Kairo, masjid di Kairo dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, tapi mereka itu berdebat nggak bertumbuk-tumbuk, nggak sampai tegang urat. Ya, ketawa-ketawa aja. Yang satu anti tasawuf, yang satu ulama sufi tulen. Berdebat mereka ya tentang masalah. Tapi sambil ketawa-ketawa. Ya, awak di sini ulama bukan berdebat sampai tak bercakap. Ya, tak bercakapan. Ada tuh yang kayak gitu. Kata Ibnul Qayyim, dan wajib atas ibu bapak bahwa adalah awal-awal barang yang diperdengarkan akan kanak-kanak itu ma'rifatullah dan tauhid akan Allah, dan bahwa diajarkan kanak-kanak itu apabila berakal ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus jaiz padanya. Dan diajarkan pula bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diperanakkan di Mekah, dilahirkan di Mekah, dan dibangkitkan dia jadi Rasul pun di dalam negeri Mekah, diangkat menjadi Rasul juga ketika di Mekah. Kemudian berpindah ia, hijrah ia ke Madinah, dan wafat ia di dalam negeri Madinah jua. Dan namanya Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim. Berkata Ibnul Qayyim, wajib bagi wali, yaitu ibu bapak. Wali itu bukan terbatas hanya ibu bapak. Setiap orang yang diamanahi mengasuh anak, itu namanya wali. Jadi kalau anak kecil itu diasuh kakek neneknya, maka walinya adalah kakek nenek. Ya, ini bukan wali nikah ini. Ya, dan kemudian kalau semisalnya dia dipondokkan, maka yang menjadi walinya adalah kiainya, ustadznya atau gurunya. Maka bertanggung jawablah kakek neneknya bila dia memang sebagai walinya. Bertanggung jawablah pula guru-gurunya bila memang dia menjadi walinya. Ya, terlebih-lebih lagi ibu bapaknya berkewajiban mengajarkan anak tersebut terkait perkara wajib mustahil jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Bila anaknya sudah mumayyiz 7 tahun. Nah, itu dia. Ajarkan ya, wajib mustahil jaiz. Walau sebatas menghafal. Dulu kalau kita ibtidaiyah, belajar enggak kita wujud kidam bakoh? Belajar, tapi walau sebatas menghafal.
Nggak dijelaskan wujud itu apa. Paling wujud itu artinya ada, nak. Wajib kita meyakini Allah itu ada. Ya, Allah itu bersifat kidam, nak. Ya, kidam itu begini. Yang umum aja dulu dia. Ya, jangan wujud itu, nak, berbeda pendapat ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat wujud adalah zat, sebagian lagi mengatakan wujud adalah sifat. Itu anaknya belum 10 tahun dah gila duluan. Ya, itu dia. Itu wajib diajarkan. Walau sebatas menghafal wujud, qidam, baqa. Ya, terus kan disuruh hafal itu kan, sampai dilakukan seperti itu. Sekarang ya Allah sodih gitu. Sekolah-sekolah yang namanya sekolah agama sekalipun, gurunya pun tak tahu wujud qidam baqa lagi. Walhasil apa? Masuk di buku-buku pelajaran tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sedih kita zaman sekarang nih. Ya, makanya anak-anak kita buku-buku sekolahnya itu diperhatikan. Hatta mau judulnya sekolah di pesantren. Ya, perhatikan. Karena pesantren yang mengaji kitab itu pesantren salaf. Kalau kita di sini seperti di Mustofawiyah Purba Baru. Tapi kalau pesantren-pesantren daripada semisal modern, yang modelnya modern, yaitu nggak mengaji kitab salaf. Ya, jadi perhatikan, buka kitab mereka, buku-buku pelajaran mereka. Jangan-jangan masuk tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tanya sama anaknya, nak, di pesantren belajar tauhid, belajar. Cemana tauhidnya? Ya, kalau katanya wujud, qidam, baqa, amanlah kita. Ya, ada di pesantrenmu, di sekolahmu pelajaran akidah. Kalau sekolah aliyah itu sanawiyah kan akidah dulu kan, akidah Islam ya. Ya. Akidah akhlak, ya betul, akidah akhlak. Tengok buku pelajarannya. Ada tentang pelajaran akidah, nak? Ada. Cemana di bukunya situ, nak? Disebutkan apa belajar akidah, wujud, qidam, baqa? Enggak ya. Jadi cemana? Inilah ya, tengok nih. Aku pun kalau belajar tidurnya aku, katanya kan gitu kan. Ya bacalah sendiri nih. Wah, ya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahaya nih. Cepet-cepet tarik anak tuh. Ya, cepet-cepet ditarik anak tuh. Apa, Ustaz? Sekarang menghafal asmaul husna ya, bukan wujud qidam baqa lagi. Ya, tauhidnya ya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini pesan saya pesen nih khusus. Ya, walaupun anaknya sekolah agama, sanawiyah atau aliyah judulnya, silakan dicek bukunya. Ya. Karena zaman sekarang itu, ya makanya saya punya pesantren. Saya nggak mau ikut daftarkan, supaya resmi Ustaz daftarkan ke Depak segala macam. Kalau sudah didaftarkan ke Depak, nanti harus ikut SKB 3 menteri. Nah, yang mensuplai buku-bukunya, akidahnya, buku fikihnya, mereka nggak bisa kita lagi. Ya, akhirnya yang kita mau fokus ngaji kitab, ya, jadi tidak tersalurkan. Harus patuh kepada SKB 3 menteri. Makanya saya daftarkan sekolah saya, pesantren saya, bukan karena apa-apa, karena itulah tadi meninjau. Ya, kita punya program sendiri. Ya, pokoknya ngaji secara talaki dari awal sampai akhir, khatam dapat ijazah sanad kitab. Ngajinya talaki. Ya, kan lebih detail itu dari awal sampai akhir. Alhamdulillah kan. Santri kita baru 2 tahun mondok, 3 tahun mondok, udah bisa baca kitab. Kemarin hari Sabtu saya tuh ya nggak bisa ngaji. Nah, itu santri senior itu. Ya, udah bisa mengajarkan kitab ya, gantikan Jawahirus Saniyah fikih ya. Ada bahkan saya lihat dijelaskan nahu-nahunya. Ya kan? Awak pun mendengarnya poning. Nah, itu ya. Dengan sistem yang semisal itu insya Allah. Nah, jadi pesan saya ke orang-orang tua di sini, walau anaknya sekolah judulnya sanawiyah, judulnya aliyah, pesantren atau pesantren modern, lihatlah, ceklah kembali bukunya. Ya, jangan nanti ya bertentangan dengan yang kita pelajari. Ayah telah melakukan perbuatan musyrik. Kenapa? Ayah ziarah kubur. Ya, di dalam buku pelajaran kami ziarah kubur itu haram hukumnya, musyrik. Sama artinya menyembah kubur. Nah, itu hati-hati ya. Selektif lah di dalam memilih pendidikan anak kita. Ya nggak apa-apa sekolah aliyah, nggak apa-apa sekolah sanawiyah, tapi dibawa ngaji dia. Ya, diajak ngaji supaya terfilter pikirannya dari paham-paham yang menyimpang. Jadi anak kecil wajib bagi orang tuanya kalau anaknya sudah 7 tahun diajarkan ilmu
Tauhid. Ajarkan wajib, mustahil, jaiz. Walau tidak dengan pemahaman yang mendetail. Paling-paling tidak disuruh menghafal dulu. 7 tahun disuruh menghafal. Ya. Nah, kemudian nanti usia 10 tahun baru mulai dijelaskan sedikit-sedikit. Nah, nanti lama-lama kan akalnya semakin matang. Ya, nah, barulah kita ajarkan dengan dalil-dalil secara tafsili. Berarti kalau tidak dikerjakan berdosa nggak orang tuanya? Berdosa, karena judulnya wajib. Ya, judulnya wajib. Saya bukan saya mengajarkan Ustadz, tak ada waktu. Saya sekolahkan dia, saya pondokkan dia. Nah, lepaslah itu dah. Ya, yang penting ada tanggung jawab orang tuanya dalam pendidikan agama untuk anak-anaknya. Walau bukan dia yang mengajarkan. Kalau ulama dulu, jangan heran bapaknya ulama, anaknya ulama, atuknya pun ulama. Ya, karena memang apa? Ya, kalau ulama punya anak orang tuanya, ulama tuh yang mengajarkan anaknya langsung. Ya, privat secara khusus. Makanya jadi jangan heran. Syekh Syihabuddin Romli, ya, anaknya itu jadi ulama juga. Ya, bahkan namanya sama-sama Romli. Makanya ada Ar-Romli Al-Kabir, ada Ar-Romli As-Shogir. Ya, itu. Anaknya jadi ulama. Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Luar biasa. Oh, iya, udah jam 10 pula. Tak apa-apa. Nah, apa-apa yang tak apa-apa. Awak yang tidak mengapo-ngapo. Ya. Awak apa-apa. Udah. Ini panjang lagi nih. Udahlah kita habiskan sedikit nih. Biar nanti pertemuan berikutnya tentang nazar. Ya, di sini ada dibahas nanti tentang orang kafir mau masuk Islam. Kita tunda-tunda. Jangan, sama sana aja kan gitu kan. Itu bisa murtad tuh. Orang yang menunda-nunda keislaman orang yang hendak masuk Islam dengan ya rincian-rincian penjelasannya. Itu nanti insya Allah bulan yang akan datang. Bulan akan datang nggak ngaji kita Ustaz ya. Ada acara kan? Nah, insya Allah. Bulan Maret lah berarti. Kalau ngaji. Nah, kita baca sedikit lagi. Kata setengah ulama bermula. Awal-awal yang wajib atas mukallaf itu nazar. Ya, yakni tilik kepada alam, perhatikanlah kepada alam ini hingga dikenal akan Tuhan yang menjadikan dia yaitu menjadikan alam, kemudian maka ia tasdikkan. Jadi gini, mana hal yang wajib pertama sekali bagi mukallaf itu apa? Sebagian ulama berpendapat yang wajib pertama sekali bagi mukallaf adalah ma'rifah tadi kan? Iya. Tapi ada juga yang mengatakan yang wajib pertama sekali bagi mukallaf adalah nazar. Ada ma'rifah, ada nazar. Apa bedanya? Nazar itu menggunakan akal pikiran, berproses menjadikan alam ini sebagai dalil akan adanya Allah. Itu nazar. Jadi kalau kita ditanyakan gini, apa bukti adanya Allah? Alam ini. Bagaimana kau bisa menjadikan alam ini sebagai dalil akan adanya Allah? Dari baharunya. Alam ini baharu. Baharu itu segala sesuatu yang ada didahului tiada. Dulu dia tidak ada, kemudian Allah menciptakannya sehingga dia menjadi ada. Berarti adanya dia didahului oleh tiada. Sesuatu yang ada didahului tiada, itu disebut baharu. Tiap-tiap baharu pasti ada yang menciptakan. Itu kan proses berpikir untuk menalar itu. Nah, itulah yang dikatakan nazar. Proses berpikirnya seseorang, proses berpikirnya mukallaf tadi, ya, mencari dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi menjadikan alam ini menjadi bukti atau dalil akan adanya Allah taala. Proses berpikirnya itulah nazar. Nah, setelah kita paham nazar tadi, kan kita mengerti, oh, begini. Nah, buahnya itu ma'rifah. Ya. Bisa paham? Ya, nazar ma'rifah. Mana yang dahulu wajib bagi mukallaf? Sebagian ulama mengatakan ma'rifah. Sebagian lagi mengatakan nazar. Nah, pendapat yang benar, yang pertama sekali wajib bagi mukallaf adalah ma'rifah. Tapi kalau ditanya apa wasilah pertama untuk memperoleh ma'rifah adalah nazar. Jadi nazar menjadi wasilah untuk memperoleh ma'rifah. Dulu kita nggak tahu. Pokoknya kita percaya aja lah. Allah Ta'ala itu ada. Kalau ditanya apa bukti atau dalil Allah Ta'ala itu ada, kita nggak bisa jawab.
Pokoknya aku yakin Allah Ta'ala itu ada, udah. Setelah kita belajar tauhid, kita ngerti. Ya, adanya Allah itu dalilnya adalah alam ini. Yaitu dari sisi baharunya. Baharu tuh begini. Proses berpikir itu tadi kan namanya nazar. Dari nazar itu kan kita dapat pemahaman nggak? Paham kita. Nah, paham itulah makrifah namanya. Nah, jelas itu ya. Nah, udah baik. Jadi pertemuan kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, ada beberapa hal yang kita bahas tadi terkait masalah belajar ilmu tauhid. Batasan belajar ilmu tauhid bagi mukallaf itu sampai di mana batasannya? Ya, sampai mengetahui wajib mustahil jaiz dengan dalilnya ijmali. Adapun sampai dalil tafsili hukumnya fardu kifayah.